Saudara-saudara, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, yang kita maknai sebagai masa-masa mempersiapkan diri untuk mengenang peristiwa-peristiwa sengsara Yesus demi menyelamatkan kita. Mari kita berdiri untuk memuji dan menyembah Dia dengan memujikan dari KJ 4 ayat 1 sampai 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Sidang kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kudus ini dengan keyakinan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Panas, gersang, tandus, tanpa setetes harapan. Rutinitas harian, kejenuhan, semua rencana semakin jauh dari cita-cita dan keinginan. Mungkinkah aku keluar dari padang gurun kehidupan? Ada firman yang mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan menopang jalanku yang berat di tengah gurun. Tuhan ingin campur tangan di kala semangatku turun. Tuhan, tuntunlah kami di situasi apapun, karena Engkaulah Sang Pelindung. Lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar.
Sidang kekasih Tuhan, kita menyadari dan menghayati bahwa hari-hari hidup yang kita lewati ada begitu banyak yang kita pikirkan, lakukan, dan katakan yang mencederai perasaan Tuhan dan perasaan sesama kita. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kudus ini, mari bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Secara litani kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hati yang remuk redam karena kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Ampunilah kami oleh karena rahmat-Mu yang besar ya Tuhan. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa yang menekan kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, angkatlah beban dosa yang menindih kami menurut kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Tuhan, agar jangan kami binasa karena dosa. Bebaskanlah kami oleh karena keadilan-Mu ya Tuhan. Sambut dan terimalah doa permohonan ampun kami ya Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang telah memohon ampun atas segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Betapa bahagia dan sukacitanya setiap kita yang telah diampuni oleh Tuhan. Ia telah membebaskan kita dari belenggu dosa yang menindih. Sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut Mazmur 85 ayat 3 sampai 5. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah mereda murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sukacitanya kepada setiap kita. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi
hidupku agar jadi milikku. Biarlah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjadi milik Tuhan, menjadi alat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati pikiran kita berdoa untuk menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Sang Firman yang hidup. Saat ini Tuhan kami dengan rendah hati datang bersimpuh di hadapan-Mu. Mohon pertolongan dan kekuatan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Agar kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang boleh memimpin, menuntun dan menguatkan kehidupan kami. Untuk melewati perjalanan kami yang masih jauh dan panjang. Yang penuh dengan tantangan ya Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang kekasih Tuhan, saya undang kita untuk membuka Injil Tuhan Yesus Kristus. Menurut Markus pasal 1, kita akan membaca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Markus pasal 1, ayat 9 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpannya di dalam hati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan hidup adalah sebuah perjalanan. Hal itu mau menegaskan bahwa sejak seseorang itu lahir ke muka bumi ini, kemudian berkarya, melakukan tugas-tugas sebagai manusia, sampai kemudian ia nanti meninggalkan dunia, itu adalah semacam sebuah perjalanan yang luar biasa, yang dilewati, boleh dikatakan perjalanan yang cukup panjang. Nah, berbicara tentang perjalanan Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu dalam bahasa Inggris kata perjalanan itu bisa didapatkan dari dua kata di dalam bahasa Inggris. Yang pertama trip dan journey, ya. Ini kata trip dan journey ini artinya sama, yaitu perjalanan, ya. Hanya ada hal yang sangat berbeda. Artinya sama, antara trip dan journey ini sama artinya, yaitu perjalanan. Tetapi ada nilai yang sangat membedakan, saudara-saudara. Trip dikatakan perjalanan yang singkat, dengan jarak yang pendek. Contoh misalnya, a trip to Jakarta atau a trip to Bali, itu trip. Sama, artinya perjalanan. Sedangkan yang kedua, journey, itu maknanya jauh lebih dalam lagi. Yaitu perjalanan yang
membutuhkan waktu yang lama dan menempuh jarak yang sangat jauh. Itulah journey. Dan saudara-saudara, makanya ada ungkapan yang mengatakan a journey exploring the world. Perjalanan mengelilingi dunia. Kalau saya tanya saudara, perjalanan mengelilingi dunia itu butuh waktu singkat atau lama? Waktu yang pasti sangat lama. Dan itu pun belum tentu semua dunia dapat dikelilinginya. Dan itulah namanya journey. Saudara, hidup kita ini adalah a journey, sebuah perjalanan panjang. Dan di dalam perjalanan panjang itu kita akan berjumpa dengan berbagai dinamika kehidupan, liku-liku kehidupan. Ada saatnya perjalanan kita lewati dengan penuh tawa, penuh canda, kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Tetapi pada titik tertentu tidak jarang di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita menangis, kita pedih, kita terluka, kita gagal, dan seterusnya. Tetapi itu ada di dalam journey kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita yang amat sangat panjang. Saudara, dengan kondisi kita seperti itu, yaitu kita menempuh perjalanan hidup yang panjang ini, apakah kita mampu? Apakah kita sanggup untuk melewatinya? Nah, saudara, hari ini tema kita adalah menyusuri padang gurun kehidupan. Wow, cukup menarik tema ini. Apa yang saudara pikirkan ketika mendengarkan kata padang gurun? Ya, apa yang ada dalam benak kita ketika mendengar kata padang gurun? Kira-kira apa? Yang ada dalam pikiran kita adalah padang belantara atau pasir yang panjang luas sekali, kemudian gersang, panas, tandus, lalu kemudian tidak ada air di sana, tidak ada pepohonan di sana, dan tidak ada tempat untuk berteduh. Bahkan juga mungkin ada bahaya. Nah, itulah ada dalam bayangan kita ketika kita mendengar kata padang gurun. Mana ada orang berpikir, wah padang gurun, lalu melompat-lompat, saya mau ke sana. Oh enggak loh saudara. Mereka akan berpikir 1000 kali kalau mau mengarungi padang gurun. Makanya para musafir itu sangat berhati-hati kalau mengarungi padang gurun. Kenapa? Karena di sana akan ketemu dengan gersang. Kemudian angin, debu, panas, kering, dan tandus. Tidak ada tempat untuk berteduh. Bahkan tidak jarang ya, orang bisa mengalami bahaya besar. Bahkan mati ketika mengarungi padang gurun itu. Itu ada dalam benak kita. Ketika kita mendengar tentang apa itu padang gurun. Nah saudaraku, hampir semua orang memahami, wah ini berat sekali perjalanan. Tapi apakah kita harus menyerah untuk keadaan seperti itu? Menyerah dengan kehidupan kita yang mengarungi padang gurun kehidupan ini? Mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang menolong kita untuk boleh dikuatkan. Di dalam Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 5. Saudara, ini bagian firman Tuhan ini, kalau saya ingin membuat sebuah ungkapan, ada 3 P di sana. P di sana yang pertama adalah peristiwa pembaptisan Yesus. Ya. Lalu P yang kedua, pencobaan di padang gurun. Kemudian P yang ketiga, penggenapan nubuat tentang misi penyelamatan Yesus bagi dunia. Ini ada di dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Di mana baik pembaptisan Yesus, pencobaan di padang gurun, penggenapan nubuat tentang misi penyelamatan Yesus bagi dunia ini diringkas di sana. Saudara, berbicara tentang baptisan Tuhan Yesus, salah satu makna baptisan Yesus adalah sebagai inaugurasi atau pengukuhan bagi Yesus untuk memulai penggenapan kehendak Allah dalam rangka misi penyelamatannya bagi dunia. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang pertama ayat 21b, di sana dikatakan, karena dialah
Dia itu berbicara tentang Yesus. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, itu dimulai dari peristiwa Tuhan Yesus dibaptis, kemudian di pencobaan di padang gurun, lalu kemudian dia tampil di Galilea. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Nah, dalam peristiwa Yesus dibaptis itu ada fenomena ajaib yang terjadi. Ini yang sangat menarik sekali, saudara. Apakah fenomena ajaib yang terjadi itu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke 10 dan 11, di sana dikatakan langit terkoyak ketika Yesus dibaptis. Apa maksudnya itu? Ini suatu tanda bahwa dalam misi penyelamatannya Yesus akan mengalami penderitaan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, itu sebuah a sign of sacrifice, sebagai sebuah tanda pengorbanan yang nanti akan dilewati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ditunjukkan dengan teofani, fenomena yang luar biasa, langit terkoyak. Dan kita perhatikan di dalam perjalanan pelayan Yesus, dia berhadapan dengan begitu banyak tantangan, dan dimulai di padang gurun itu sendiri. Ya, di padang gurun itu iblis datang mencobai dia. Ya, kemudian yang kedua, fenomena yang kedua atau teofani yang kedua adalah roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Wow, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Banyak penafsir mengatakan ada pencurahan kuasa, pencurahan urapan dan wibawa turun ke atas Tuhan Yesus. Untuk apa? Dalam rangka persiapan misi penyelamatan yang akan dia lakukan. Kemudian yang ketiga, ada suara dari sorga yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini merupakan perkenanan Allah bagi Yesus untuk mengerjakan misi penyelamatannya bagi dunia, bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Sungguh menarik dan luar biasa, saudara-saudara. Fenomena tersebut menyatakan kehadiran Allah Trinitas dengan sangat jelas di sana di dalam bacaan ayat 10 dan 11. Pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus hadir di sana. Saya membuat sebuah istilah. Pribadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu kehadiran Allah Trinitas berkelindang. Saudara pernah dengar kata atau istilah berkelindang? Yang artinya sama dengan erat menyatu, mempersiapkan karya penyelamatan bagi dunia. Karena selepas ini, selepas Yesus kemudian nanti tampil di Galilea, dia akan mengerjakan pekabaran Injil, kabar keselamatan kemana-mana. Dan itu berkelindangnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menunjukkan betapa pentingnya mempersiapkan karya keselamatan yang akan dikerjakan oleh pribadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Mengapa demikian? Karena manusia dan dunia yang dikuasai oleh dosa itu akan menuju kepada kebinasaan. Maka Allah di dalam hal ini untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan saudara dan saya, tidak main-main. Dipersiapkan dengan begitu luar biasa. Bapa, Anak dan Roh Kudus berkelindang, erat menyatu, mempersiapkan, menyatukan kekuatan keutuhan untuk memulai karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tidak banyak dipikirkan oleh percaya. Hari ini saya mengajak kita, betapa pentingnya persiapan ketika Yesus akan melakukan karya penyelamatan sampai kemudian nanti dia berkorban mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini konsep teologi yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Nah, kemudian ketika masuk di dalam padang gurun, saudara, apa yang terjadi? Ya, Yesus dicobai. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-12 di sana. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Ayat 13.
Di padang gurun itu dia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Saudara, kata dicobai oleh iblis di sana, dalam bahasa Yunani itu memakai kata peirasomenos. Peirasomenos ini artinya menguji untuk menghancurkan. Wow, dari sini kita paham betul. Setiap apa yang dirancangkan, dilakukan atau lontarkan oleh yang namanya iblis, itu selalu untuk menghancurkan, saudaraku. Makanya kalau kita perhatikan, iblis itu selalu menggiring orang-orang yang lemah imannya kepada kehancuran. Ya, tidak ada iblis yang membawa kepada kedamaian. Setuju? Iblis selalu membawa kehancuran, dan itu pertama dia lakukan juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di padang gurun kemudian berpuasa 40 hari 40 malam, dia mulai melihat nih, mana sasaran yang empuk, yang tepat, yang dia ingin lakukan kepada Yesus untuk menghancurkan misi keselamatan yang dirancang begitu rupa dengan kekuatan Allah Trinitas itu. Saudara perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Intinya di sana kita menjumpai ada 3 sasaran iblis, yaitu sisi kedagingan. Di sana dia katakan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Dia tahu betul kelemahan kedagingan manusia. Dia tahu betul kelemahan kelaparan itu setelah Yesus berpuasa 40 hari. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada tertulis. Yesus selalu menjawab dengan kata ada tertulis. Ya, nanti saya jelaskan berikutnya. Lalu sasaran yang kedua, iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kalau engkau, katanya ada tertulis, malaikat Tuhan akan menatang tangannya sehingga engkau tidak akan terantuk, maka engkau jatuhkanlah dirimu. Yesus juga berkata, ada tertulis. Yang ketiga, kehormatan. Dia membawa Yesus ke tempat yang tinggi, kemudian menunjukkan kerajaan dunia yang begitu megah. Itu semua tercatat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi apa yang Yesus katakan? Setiap serangan iblis yang mau menghancurkan Yesus itu, selalu Yesus jawab dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dia katakan ada tertulis. Kata ada tertulis itu menunjukkan bahwa firman Tuhan adalah representasi hadirnya Allah Trinitas dalam seluruh misi penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini saya mau mengatakan pada setiap kita, saudara-saudara. Dalam perjalanan kita untuk mengarungi padang gurun kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan berbagai pencobaan. Ya, paling tiga poin penting yang biasanya dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, ya, yaitu tentang kelemahan secara kedagingan. Tidak banyak, tidak sedikit orang, ya, yang kemudian jatuh dalam dosa karena hal-hal kedagingan, karena uang, karena segala sesuatu yang menyenangkan secara sementara, yaitu uang dan lain sebagainya, kebutuhan perut, ya, banyak orang jatuh karena hal itu. Iblis memakai itu karena itu paling empuk. Tetapi yang tidak kalah penting juga, di dalam perjalanan kehidupan kita mengarungi padang gurun ini, bisa akan terjadi sesuatu yang menggoda gengsi kita, yang membuat kita berpikir mana harga diri, saya nggak mau seperti itu, saya harus lawan. Padahal itu godaan iblis yang mau menjatuhkan kita, memakai sisi harga diri, sisi gengsi kita. Saudara, ini banyak terjadi dan banyak orang jatuh dalam dosa karena itu. Nah, kemudian kehormatan, wah, ingin posisi yang besar, ingin kedudukan, ingin menguasai orang lain, dan lain sebagainya. Termasuk sudah dalam pelayanan kadang-kala terjadi seperti itu. Dalam rumah tangga terjadi seperti itu. Apalagi dalam pekerjaan. Makanya banyak orang saling menjatuhkan di sana. Hati-hati, itu serangan iblis. Yaitu yang menyasar kedagingan, menyasar harga diri, menyasar kehormatan kita. Mari kita perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika Yesus dicobai dengan 3 sisi
yang sangat penting itu, Yesus selalu berkata, ada tertulis, supaya iblis juga harus tunduk kepada firman Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengatakan, di dalam perjalanan hidup kita mengarungi padang gurun yang jauh dan panjang, ya, ada banyak godaan yang akan muncul. Tapi mari kita belajar daripada Yesus, selalu berpegang pada firman Tuhan, dan selalu menjadikan firman Tuhan itu yang terutama di dalam menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu berkata, setiap kita menghadapi cobaan, godaan dalam hidup kita, dalam perjalanan menyusuri padang gurun ini, baiklah kita selalu ingat firman Tuhan, karena di sana tertulis kekuatan-kekuatan yang akan menolong dan menopang kita. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, saudara tahu ini gambar apa? Saudara pernah pergi ke Gunung Bromo? Saya selama di Pulau Jawa, saya sudah kurang lebih 4 kali pergi ke Gunung Bromo. Dan saya selalu begitu masuk ke padang gurun pasir itu, lautan pasir yang luas itu, saya tidak mau sewa kuda atau apapun juga, sampai nanti saya tembus ke anak tangga yang pertama yang akan naik ke kawah Bromo itu. Saya akan jalan kaki, ya, capek sekali memang saudara, kan jauh itu ya. Tapi tahukah apa yang saya lakukan? Ketika saya mulai melangkahkan kaki, menyusuri padang pasir yang begitu luas di puncak Gunung Bromo itu, saya mengaitkan atau menghubungkan diri saya dengan keajaiban Allah, saudara. Saudara pernah pikirkan enggak? Bagaimana di atas Gunung Bromo kemudian lalu ada lautan pasir yang begitu luas? Biasanya kita berpikir tentang lautan pasir itu di tepi pantai, betul tidak? Tapi ini di Gunung Bromo di Indonesia ada padang pasir atau lautan pasir di atas gunung yang tinggi, itu di puncak Bromo. Nah, di situ saya mulai membayangkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa ajaibnya Allah Trinitas, sehingga sambil melangkah, sambil menyusuri padang pasir itu capek, lelah memang. Tapi ketika hati saya terhubung dengan keajaiban Allah, saya melangkah, rasa lelah, rasa capek itu tidak terasa. Yang ada adalah bersyukur. Ini engkau luar biasa ajaib Tuhan. Apalagi kalau ketika kita melihat, ya, Gunung Bromo yang berbentuk kubus menjulang itu, kemudian ada perarakan awan putih yang melewati puncak-puncaknya. Di situ hati saya mulai, mengingat betapa ajaibnya Tuhan yang mengasihi saya, betapa ajaibnya Tuhan yang menyelamatkan saya, sehingga langkah kaki saya makin jauh makin kuat, langkah kaki saya makin jauh makin dimampukan, karena hati saya terhubung dengan keajaiban Allah, dengan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa ditampakkan lewat alam yang luar biasa itu. Kemudian ketika saya akan memasuki atau menginjakkan kaki di tangga pertama untuk naik ke kawah atau ke bibir kawah Bromo itu, saya makin melihat, ini kalau tidak pekerjaan ajaibnya Tuhan yang saya percayai, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak mungkin. Saudara, sudah tahu berapa anak tangga naik ke kawah Bromo? Ada yang tahu? Ya, Pak Robi, Pak Rubiantaka tahu berapa Pak jumlahnya? 250 anak tangga. Saudara, ada 4 kali tempat berhenti, supaya kalau orang yang tidak kuat bisa berhenti dulu baru naik lagi. Tapi saya 4 kali saya naik ke sana, saya selalu sampai ke puncak sana. Ya, teman-teman saya mengatakan, wah, Pak Andres kok kuat sekali.
Saya katakan rahasianya, ketika saya naik ke tangga ini, lalu saya melihat hamparan gunung yang begitu luar biasa, melihat padang pasir yang luar biasa, hati saya terhubung dengan kuasa Allah yang luar biasa. Itulah yang membuat saya kuat naik sampai ke puncaknya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, begitu melihat kawahnya yang luar biasa mengeluarkan asap seperti itu, bau belerang memang. Tapi saya melihat, ini fenomena alam sungguh-sungguh karena anugerah keajaiban Tuhan. Saudara-saudaraku, apa maksudnya saya sampaikan cerita ini? Kita akan mengarungi perjalanan hidup yang masih jauh dan panjang, menyusuri padang gurun kehidupan yang begitu misteri di depan sana. Tahun 2021 baru kita masuki hari yang ke-21 di bulan Februari ini. Berarti masih jauh dan panjang kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan di tahun 2021 ini. Saudara, saya mau kasih tips supaya kita bisa melewati perjalanan panjang, menyusuri padang gurun kehidupan yang masih jauh dan panjang ini. Dengan terus menghubungkan hidup kita, menghubungkan hati kita dengan Allah Trinitas. Allah yang berkuasa dan ajaib. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu akan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya di kalimat penutup khotbah ini, yaitu di Minggu Prapaskah yang pertama, tanggal 21 Februari ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan kalimat penutup. Saya dengan kasih Kristus mengundang kita untuk membaca bersama-sama. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Pak Robi ikut membaca. Saudara, mari kita menyusuri padang gurun kehidupan di tahun 2021 yang masih jauh dan panjang, sambil terus mengingat bahwa kuasa Allah Trinitas akan selalu melingkupi hidup kita, agar kita mampu melewatinya dengan kemenangan, kesukacitaan, dan kedamaian. Saudara, mari kita melewati perjalanan menyusuri padang gurun kehidupan dengan terus mengingat keajaiban Allah Trinitas. Maka Dia pasti akan memampukan kita untuk melewati dengan kemenangan, dengan kesukacitaan, dan kedamaian. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sidang kekasih Tuhan, hari ini akan dilayankan baptisan kudus dewasa dan penerimaan anggota. Kita bersyukur ini pun adalah sebuah keajaiban Tuhan bagi setiap kita dan terutama bagi saudara-saudara yang akan menerima pelayanan baptisan kudus dewasa dan penerimaan anggota Gereja Kristen Indonesia. Saya akan membacakan pengantar terlebih dahulu. Rekan-rekan yang akan menerima baptis kudus dewasa dan penerimaan anggota boleh mendengar dan mengikutinya dengan baik. Pada kebaktian ini akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara-saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptiskan sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui baptisan kudus,
kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Penerimaan anggota dilayankan bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara-saudara kita ini berasal dari berbagai gereja. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh tata laksana GKI pasal yang ke-62, 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di tengah dunia. Ia juga akan memperbaharui kita terus-menerus hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu itu kepada saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima. Melalui baptisan itu, Engkau juga telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu, melalui pengakuan percaya mereka dan memampukan mereka untuk makin mengasihi dan melayani Engkau untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis, saya mempersilakan saudara-saudara berdiri. Nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji dan memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup yang lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya? Tiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang keempat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawaban saudari Selin? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Lisa Melani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari saudari Neni Anggraini? Ya, saya percaya dan berjanji. Sekarang saudara-saudara yang akan diterima sebagai anggota GKI, saya mempersilakan saudara-saudara berdiri. Kami bersukacita karena saudara-saudara menyatakan keinginan saudara-saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sungguh-sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja
Gereja Kristen Indonesia? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban Saudari Anglani Anggreni? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban Saudara Cornelius Kusdianto? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban Saudari Erma Adi? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban dari Saudara Li Arifianto? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban dari Saudari Meganita Ayu? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban dari Saudara Rudi Cahyono? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban dari Saudara Cahyana Raharja? Ya, saya ingin dan berjanji. Apakah jawaban dari Saudara William Octavianus? Ya, saya ingin dan berjanji. Dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudari Celin, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Lisa Melani, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Neni Anggraini, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan percaya dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan menyampaikan berkat bagi saudara-saudara dan jemaat Tuhan. Selepas saya menyampaikan berkat, dimohon berdiri untuk menaikkan pujian doksologi. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Terimalah dengan penuh kasih sayang, saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anugerah besar-Mu, khususnya kepada saudara-saudara yang telah menerima baptis kudus dewasa dan diterima sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia pada hari ini. Kami percaya Engkaulah yang telah menuntun, mengarahkan dan memimpin setiap mereka untuk boleh mengambil keputusan yang sangat luar biasa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Peliharalah iman mereka Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Apapun yang mereka hadapi, mereka tetap percaya bahwa Allah Tritunggal tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu ini ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu GKI Residen Sudirman. Kami bersyukur karena hari ini kami telah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama di tahun 2021. Kami percaya ini juga karena anugerah kemurahan-Mu kepada gereja-Mu, sehingga boleh mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa Prapaskah yang memberikan penghayatan kepada kami untuk menolong kami melanjutkan perjalanan iman kami, mengarungi padang gurun kehidupan yang tidak mudah. Tapi kami percaya sebagaimana Engkau memperlengkapi Kristus untuk memasuki karya misi keselamatan bagi dunia, Engkau pun akan menguatkan kami, memampukan kami untuk mengarungi, menyusuri padang gurun kehidupan yang masih jauh dan panjang. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah meninggalkan gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat dan simpatisan GKI Residen Sudirman yang mungkin hari ini mereka dalam kondisi kurang sehat tubuh fisik mereka.
dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dirawat di rumah sakit atau beristirahat di rumah untuk menanti proses pemulihan daripada Engkau. Nyatakanlah kemurahan-Mu kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh segera pulih dari kondisi kesehatannya dan dapat beraktivitas seperti sedia kalanya. Engkau memberkati juga umat yang dalam kondisi mengalami kesulitan di dalam ekonomi, pekerjaan, usaha, bisnis, dan karir. Oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, mampukanlah mereka untuk terus maju berjalan melangkah bersama Allah Tritunggal yang juga terus menuntun dan membimbing mereka semua. Kami mau menyerahkan Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman di dalam mengelola pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Mampukanlah Majelis Jemaat untuk terus mengalami hikmat Tuhan di dalam mengelola pelayanan yang Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Indonesia Residen Sudirman. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta. Kami berdoa untuk pemerintah agar dengan hikmat Tuhan boleh mengelola bangsa ini, supaya bangsa ini tetap ada dalam keadaan damai, nyaman dan tentram. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, tidak ada gangguan yang mencederai kesatuan bangsa ini Tuhan. Juga upaya pemerintah untuk mengadakan vaksin COVID-19. Kiranya Tuhan menolong setiap upaya agar boleh berjalan baik dan seluruh masyarakat di Indonesia boleh mengalami pelayanan untuk mendapatkan vaksin dari COVID-19 itu. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan ini. Engkau memberkati setiap mereka di dalam karya hidup hari lepas hari. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan. Terpujilah Allah di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban yang benar atas dasar percaya kepada Tuhan. Sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Persembahan dapat kita berikan dengan cara satu transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini, pemindahan scan QR, kode GKI Residen Sudirman, atau mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Umat kekasih Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan diiringi bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk bersama-sama memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskanlah persembahan ini yang kami persembahkan dari rumah, dari mana saja, dari tempat-tempat di mana kami berada. Kiranya berkenan kepada Tuhan Yesus dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali ke kehidupan sehari-hari kita dengan tetap terus berjalan bersama Tuhan Yesus dalam perjuangan perjalanan mengarungi padang gurun kehidupan yang tidak mudah. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan terus menyertai kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sidang kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Hari ini, kita memulai perjalanan kita di masa Raya Paskah. Kita mengaku dosa kita dan taat berkomitmen kepada Tuhan. Untuk menolong ketaatan komitmen kita, Panitia Paskah dan Pentakosta 2021 telah menyiapkan proyek ketaatan yang dapat menjadi panduan bagi kita untuk melakukan puasa, pantangan, atau penyangkalan diri. Dalam proyek ketaatan ini, kita akan belajar taat dalam komitmen kita untuk berbalik kepadanya, merenungkan pengorbanan dan penderitaannya, serta merasakan kasih-Nya yang hadir bagi kita semua. Melalui doa, nyanyian, firman, dan aksi nyata di tengah kehidupan kita. Proyek ketaatan dapat diakses melalui media komunikasi dan media sosial GKI Residen Sudirman. Mari kita semua berpartisipasi dalam proyek ketaatan ini. Selamat memasuki masa Prapaskah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.